Jangan sampai lahan yang dihibahkan oleh swasta kepada negara, ini ada statusnya yang belum selesai. Teman-teman kita, Pak, network kita gunakan untuk bangun rakyat, salah nggak? Boleh nggak untuk membangun CSR buat masyarakat? Kalau salah ya saya hentikan gitu. Jadi menurut data, Meikarta akan menghibahkan seluas 30 hektar lahan kepada PKP. Dihibahkan. Menurut data yang disampaikan kepada kami itu ada di ada yang di Desa Cibatu dan Jayamukti di Kabupaten Bekasi. Dengan legalitas yang dihibahkan di Desa Cibatu itu sekitar 6 hektar berupa hak guna bangunan HGB dan 4 hektar tanpa hak atas tanah. Kemudian di Desa Jayamukti itu 8 hektar berupa HGB dan 12 hektar tanpa hak atas tanah. Secara regulasi, tanah-tanah yang 30 hektar tersebut, status RT RW-nya itu masih peruntukannya industri. Berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2011, Kabupaten Bekasi. Itu yang pertama, Pak. Nah, betul bahwa dari lahan yang dihibahkan tersebut, ada kemudian yang sudah dialokasikan oleh Kementerian PKP untuk membangun rusunawa dan itu oleh KPK sudah dinyatakan clean and clear. Tetapi ini kan belum semua, Pak. Nah, masyarakat melaporkan bahwa di luar yang sekarang mau dibangun rusun itu, yang akan dihibahkan oleh Meikarta kepada kementerian, kepada negara, itu masih ada yang berstatus sengketa. Masih ada yang berstatus sengketa. Dan mereka waktu itu datang juga menunjukkan alas hak atas tanah yang dikeluarkan oleh stakeholder terkait. Tentu ini bukan kapasitas kami untuk menyatakan ini yang benar yang mana, saya hanya menyampaikan. Maksud saya meminta kepada kementerian agar kemudian mencek sekali lagi. Jangan sampai lahan yang dihibahkan oleh swasta kepada negara, ini ada statusnya yang belum selesai, yang belum clear. Ini kapasitas saya sebagai pansus, Pak. Karena sebagai pansus, mereka datang kepada saya untuk melaporkan hal tersebut. Saya juga dikasih tunjuk waktu itu, saya tanya sama mereka, you punya bukti enggak bahwasannya apa yang you sampaikan ini benar? Saya dibukakan portal BPN dan RT RW-nya, Pak. Dibukain itu online waktu itu. Terus mereka tunjukin kepada saya, oke. Atas beberapa bukti itu, akhirnya saya simpulkan pada rapat ini saya akan menyampaikan. Kesimpulannya adalah, tolong dicek lagi, dari lahan yang diserahkan 30 hektar itu, masih adakah yang statusnya berstatus masih sengketa lahan? Tolong dipastikan sekali lagi, Pak, karena ini masih ada laporan-laporan yang datang kepada kami. Demikian, Pak Menteri, semata-mata saya sampaikan ini adalah jangan sampai kita ini nanti mohon maaf tidak cermat sehingga nanti di belakang hari menimbulkan permasalahan yang justru merugikan citra kementerian. Terima kasih. Itu beberapa CSR-nya untuk membangun dan renovasi rumah, Pak. Seperti itu. Seperti tadi pagi saya ke Meikarta, itu saya sampaikan di sini tadi ada yang dari pansus ya, Pak. Bagus sekali, Pak. Bukan, Bapak Yin. Pak Sofyan ya, mohon maaf Pak Sofyan. Makasih sekali sudah diingatkan soal Meikarta. Ya, betul Pak, itu adalah hibah dari grup LIPO. Nah, kepada negara, kemudian saya sudah laporkan semua kepada Presiden. Ya, saya juga sampaikan. Jadi itu yang mengurus Danantara, Pak. Jadi Danantara tadi saya dari sana kemarin juga saya bersama Presiden dan Pak Rosan, ya saya sudah sampaikan. Fungsi kami kan 3, Pak. Membuat regulasi, fasilitator,
dan operator. Kami bukan operator, Pak, di situ kita nggak bangun. Ya kita regulasi, ya. Kemudian mungkin fasilitator juga karena ya terus terang banyak itu dari network kita, Pak. Saya juga pengen tanya, Pak, kalau dulu saya punya network itu mungkin saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya, untuk bisnis saya. Sekarang kalau teman-teman kita, Pak, network kita gunakan untuk bangun rakyat, salah nggak? Boleh nggak untuk membangun CSR buat masyarakat? Kalau salah ya saya hentikan itu. Ya, bagaimana teman-teman di dunia usaha yang terus terang beberapa adalah relasi kami, ya membantu masyarakat. Jadi LIPO di situ bukan dia yang ngebangun, bukan dia yang ini, dia ngasih aja tanahnya kepada negara. Makanya saya datang ke KPK untuk tanya sama Pak Johannes Tanak, untuk apa? Untuk kepastian hukum. Kenapa? Buat siapa? Ya buat rakyatnya. Nanti rakyatnya yang membeli, masalah hukumnya ada nggak? Kedua, ada bagi perbankannya yang membiayai. Ketiga, untuk developernya. Keempat, untuk yang memberikan izin Pak KDM dan Bupati. Nah, makanya saya datang ke KPK. KPK menyatakan bahwa ini clear and clean, Pak. Tapi kalau masukan dari Bapak, saya senang. Kalau boleh nanti saya dilengkapi bahan-bahan, supaya saya bisa nanti kasih masukan ke Danantara, Pak. Jadi sekarang ini bola ada di tangan Danantara, Pak. Jadi itu ya Pak ya, terima kasih tapi masukannya. Makasih Pak Menteri. Jadi maksud saya izin, pimpinan izin. Kan ini kan publik taunya LIPO menghibahkan tanah untuk negara, Ya. untuk membangun perumahan rakyat. Berarti publik ini persepsinya leading sektornya adalah Pak Menteri. Nah, Ya. karena ini ada laporan dalam kapasitas saya sebagai anggota Pansus, maka ini saya sampaikan. Jadi ini untuk menjaga Pak Menteri, bukan untuk menjudgment atau apapun. Untuk Saya menjaga ngerti. Pak Menteri. Tapi justru saya terima kasih Siap, diingatkan. makasih Pak Menteri. Ya, kita kan tujuan baik tapi cara juga harus baik toh, gitu. Jadi itu benar sekali yang disampaikan. Jadi teman-teman, saya juga berusaha untuk memberdayakan misalnya gentengisasi ya. UMKM itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kita juga edukasi. Seperti kemarin sore itu saya rapat dengan Dirut BRI dan Bupati Majalengka dan Sekda Jawa Barat. Kita sedang mempersiapkan mengirim 600 truk. Salah satunya Bang Robert untuk program BSPS. Jadi bagaimana usaha rakyat, tetapi dia juga harus melalui lolos kemarin apa namanya SNI ya. Ya SNI. Jadi juga mereka bisa kualitasnya juga jangan nanti kita kasih sama UMKM, tapi kualitasnya tidak bagus nanti rakyat seperti apa. Jadi kita jaga juga kan yang dalam itu program BSPS itu saya sudah minta Pak ya itu dikawal juga kualitasnya tetap jaga. Jadi niat baik tapi caranya juga baik. Nah, ternyata dari 45 UMKM yang ada di Majalengka itu yang lolos SNI 8. Ternyata UMKM kita juga bisa kok. Nggak semua ya, tetapi jadinya kita juga didik mereka, kita edukasi supaya mereka punya daya saing yang tinggi. Tadi juga tadi saya banyak soal BSPS ini, soal aturannya. Oke, tolong teman-teman kasih masukan ya. Tolong kasih waktu deh, mau tanggal 10 boleh. Sehingga aturannya seperti apa, nanti kita buka aja ya, terbuka. Kalau perlu saya bikin aturan baru aja, ya. Begitu. Teman-teman dukung nggak kalau saya buat aturan baru ya, supaya bisa jadi baik ya, supaya bisa semua, tapi tata kelolanya kita pastikan dengan benar gitu loh. Ya, teman-teman saya cari titik temu aja, titik temu yang baik, supaya kita bisa benar, tetapi jangan lambat gitu loh. Kira-kira kan itu benar, sesuai tata kelola dan jangan lambat. Kemudian apa lagi? Satuan 3 saya setuju, Pak Robert. Pak Sekjen saya perintahkan jelaskan kepada Komisi 5 dan kepada rakyat Indonesia satuan 3 kita. Jangan ada yang ditutupin. Kalau itu tidak dilakukan berarti salah sekjennya. Gitu ya. Jelas ya. Jadi sekjen sama irjen saya perintahkan terbuka. Ada yang kurang jelas, Pak? Oke. Jadi atas ya saya jawab aja, Pak ya. Kapan bisa mulai terbuka, disampaikan di website dan sebagainya? Tanggal berapa? Kapan? Tolong dijawab. Udah. Di websitenya PKP sudah ada, Pak. Mungkin penjelasan resmi ke Oke, Komisi. di website PKP tolong Bang Robert lihat. Kalau kurang jelas, perlu bikin website kayak apa lagi, kita buat lagi Pak. Ya, tapi di website PKP sudah lihat. Mudah-mudahan kementerian yang lain juga kayak kami Pak, bukan kami aja ya. Yang lain juga seperti itu ya. Biar fair juga gitu ya. Jadi kami, Bapak lihat di website PKP, sudah satuan 3 ya.